akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala orang yang sudah mendapatkan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Ramadan memberikan peluang kepada kita menghadirkan ampunan setiap harinya, siang dan malam. Sehingga siangnya dibakar dosa Anda, malamnya dibakar dosa Anda. Seperti panas yang sangat terik membakar, siang malam Ramadan ada ampunan yang panas terik membakar semua jenis dosa yang pernah Anda kerjakan. Misal, saat musim-musim mereka alami, banyak tumbuhan mulai muncul. Allah. Musim semi maksudnya. Tumbuhan muncul, mulai berbunga, daun-daun mulai mekar dan sebagainya. Maka mereka namakan dengan Rabi'. Rabi'. Bulan saat tumbuhan itu mulai muncul. Rabi'. Sampai-sampai mereka membuat syair terkait dengan ini. Al-Bukhtari punya syair. Ataka ar-rabi'u yakhtalu dhahika minal husni hatta kada an yatakallama. Duhai, musim semi telah muncul. Saking bagusnya, tumbuh-tumbuhan mulai mekar. Bunga-bunganya mulai berwarna. Seakan-akan memberikan senyuman, bahkan kiranya terlihat seperti ingin tertawa. Jadi begitu mereka melihat tumbuhan mekar, ini bagus, lekatkan nama yang sesuai dengannya. Rabi'. Contoh, Sya'ban, bulan keberapa? Nama atau 7? Yang keenam angkat tangan. 7. 8. Tayyib 8. Bukan 6, bukan 7. Rajab bulan ke? Oh, Rajab 7 ya. Sya'ban yang 8 ya. Sya'ban bulan 8. Hati-hati. Sya'ban bulan 8. Pertanyaannya, sebentar. Kenapa disebut dengan Sya'ban? Apa itu Sya'ban? Dari kata tasya'ub. Apa itu tasya'ub? Dari kata syu'ab. Apa itu syu'ab? Komunitas yang menyebar. Komunitas menyebar. Kalau penyebaran ini menyatu, membentuk kelompok-kelompok, misal RT nyatu jadi RW, RW nyatu jadi kelurahan, kelurahan nyatu jadi kecamatan, kecamatan nyatu jadi kabupaten, yang lainnya kota, jadi provinsi dan sebagainya, maka jamaknya jadi syu'ub namanya. Syu'ub. Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Hei manusia, kami ciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan. Dan kami jadikan penyebaran semua itu menyatu dalam komunitas-komunitas. RT sekian, RW sekian, kelurahan sekian. Di mana alamatnya? RT sekian, RW sekian, dan seterusnya. Paham? Itu syu'ub namanya. Tapi kalau Anda ingin berbicara tentang masyarakat yang berkelompok ini, kemudian pergi berkelompok-kelompok, misal, RT sekian, pergi jalan. RT sekian, pergi jalan lagi. Yang ini ke Ancol, yang ini ke Dupan, ini ke Puncak, ini ke Taman Safari, ini ke Taman Bogor, dan seterusnya. Berbeda-beda. Maka kalimatnya disebut dengan tasya'ub. Tasya'ub. Kalau semakin banyak yang tersebar memencar pergi ke tempat tertentu, maka disebut dengan Sya'ban. Kenapa bulan ke-8 ini disebut dengan bulan Sya'ban? Karena pada masa itu, orang-orang di komunitas Arab itu menyebar mereka semua untuk mencari air pada saat itu untuk persiapan di bulan ke-9 Ramadan. Karena kalau sudah panasnya terik luar biasa, itu susah untuk keluar, Pak. Saya pernah beberapa kesempatan di Timur Tengah, itu merasakan bagaimana itu sampai tingkat panas 57 derajat. AC sudah tidak pengaruh dinginnya. Ya, itu terasa luar biasa. Begitu keluar, ada angin, panas, kayak tertampar saja, dan sebagainya. Itu jalan tuh seperti itu, panasnya luar biasa. Ya, nah itu panas. Jadi kesempatan untuk keluar tuh tidak mudah. Kadang-kadang mau makan juga malas, padahal tempat makan tuh tidak begitu jauh. Tinggal jalan, ada makanan. Disiapkan, tinggal ngambil. Makanan dituangkan, tinggal makan. Cuman karena panasnya luar biasa, keluar itu tidak mudah. Nah, mereka bersiap sebulan sebelumnya, menyebar mereka mencari sumber air untuk mengumpulkannya di rumah. Saat dibutuhkan mereka bisa minum dan tidak harus keluar lagi saat terik panas itu datang. Karena itu bulan ke-8 disebut dengan Sya'ban namanya. Ramadan, bulan panas. Paham? Nah, ini yang pertama. Jadi nanti teman-teman, pada masa Islam, saya masuk pada bagian kedua, nama ini tetap dipertahankan. Semua nama, 12 nama yang sudah ada sebelumnya dipertahankan dalam masa Islam paling indah. Nanti saya teruskan pada dan 3. Yang paling menarik dalam setiap nama ini ada nama-nama yang terkait dengan hadis-hadis, bahkan esensi-esensi ayat yang turun. Rajab tetap Rajab. Di masa jahiliyah ada Rajab. Sya'ban tetap Sya'ban. Al-Muharram tetap Al-Muharram.
Safar, tetap Safar. Nanti 12 nama ini, itu ada maknanya ketika syariat diturunkan. Paham ya? Termasuk tahun. Baik, saya tanya pada Anda. Nabi dilahirkan tahun apa? Oh, kan? Gak disebutkan tahun-tahun Masehinya. Gak disebutkan tahun Hijriahnya belum datang. Tapi yang disebutkan tahun ketika ada peristiwa terjadi di dalamnya. Begitu gajah datang, Abraha bawa gajah dan sebetulnya. Dan seterusnya. Dilahirkan Nabi disebut tahun gajah. Coba bayangkan. Kalau pada saat itu yang banyak datang bukan gajah. Misal kakak tua datang banyak. Wah, Masya Allah. Maka tahunnya disebut dengan Alhamdulillah. Paham ya? Baik. Dua. Di bahasa Arab tuh banyak yang unik-unik, Pak. Karena harakat juga ada maknanya. Fathah ada maknanya, kasrah ada maknanya, dhammah ada maknanya. Bahkan nanti makna itu dibawa ke tajwid. Dhammah, dha, sesuatu yang mengumpul, Kalau Anda menyebutkan harakat dengan dhammah, maka berkumpul kemudian di mulut Anda. Ya? Fathah terbuka kalau disebut fathah I tipis, harakat yang tipis, tipis, anti, gitu ya. Anta, antum, ya. Itu ada indah. Jadi kalau Anda terapkan dalam pembacaannya pun, itu harakatnya akan nempel. Dan hebatnya, nanti di ilmu tertentu khusus tentang, ini, ma'anil loghah. Ke ma'anil huruf itu ada makna-makna. Kenapa perempuan identik dengan kasrah? Laki-laki identik dengan fathah. Jadi kalau Anda disebutkan, kamu laki-laki apa? Anta, tapi kalau ke perempuan apa? Anti, anta. Kenapa? Untuk menunjuk harakat kasrah itu tipis. Karena perempuan itu harakat-harakatnya penuh dengan kelembutan. Tipis karena sifatnya lembut. Ada keanggunan di dalamnya. Dia ada harakat-harakat yang ketika disebutkan kalimatnya mewujudkan karakteristik kehidupannya. Laki-laki tidak terbuka. Fathah, penuh dengan di bawah. Fathah alamatnya nasab. Nasab sesuatu yang tertancap dengan kuat. Kalau sudah punya prinsip yang kuat, sulit kemudian untuk ditolak. Papa sudah katakan begini, tapi Pak tidak begini. Fathah. Perempuan tidak. Kasrah. Masya Allah. Udah pulang dari sini jam 1 malam. Begitu keluar, ya. Anda nggak usah takut, tunjuk. Kasrah ya. Sudah selesai masalah. Terus dia berubah. Fathah ya. Sudah. Habis itu lari. Ada. 2. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang terjadi malam ini? 2. Bismillah. Ini menarik. Waqila summiya Ramadan li'annahu yarmadu adh-dhunub aw yahriquha. Allahu akbar. Kedua, tidak ada ini satu golongan dari ahli bahasa. Tidak ada dalam bahasa Arab setiap kalimat yang tidak punya makna. Terlebih ketika kalimat itu dipertahankan dalam masa-masa syariat. Kalau ada kebiasaan orang Arab, urf, kemudian dipertahankan pada masa Islam, itu tandanya ada kebaikan di dalamnya atau ada kesesuaian dengan nilai-nilai syariat di dalamnya. Jadi syariat itu mengakomodir tradisi sepanjang tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Apalagi kalau ada nilai-nilai syariat memang diterapkan dalam tradisi itu. Contoh, orang jahiliyah itu punya tradisi menghormati orang yang baru punya keturunan dengan melekatkan nama, anak pada bapaknya. Langsung nama bapak dilekatkan pada bagian anaknya. Contoh, misal Nabi Muhammad SAW punya anak pertama. Siapa namanya? Al-Qasim. Maka beliau dihormati, ya, disanjung dengan nama itu, disebutkan nama umum bagi ayah, namanya Abun. Kemudian nama anaknya Abul Qasim. Ketika disebutkan Abul Qasim itu bukan masa Islam, dari zaman jahiliyah sudah ada. Cuman itu bagus untuk penghormatan orang lain. Seakan-akan kami senang dengan lahirnya anak Anda yang pertama. Anda bahagia, kami pun ikut bahagia. Ada nilai kebahagiaan di dalamnya. Bukankah saat orang melahirkan Anda ikut bahagia juga? Alhamdulillah telah lahir anaknya, Masya Allah, lucu ya, imut ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi. Anda ikut bahagia. Yang lahir anak orang lain yang bahagia Anda. Anda bayangkan, makanya dilekatkan pada masa itu kalimat yang melekatkan pada anaknya. Abul Qasim. Ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Itu boleh kemudian Anda praktekkan di masa kekinian. Gak ada masalah, di Arab sampai sekarang ada.
Abu Muhammad, padahal namanya Hasan. Anak pertamanya Muhammad dikenal dengan Abu Muhammad. Baik, antum kenal dengan di antara paman Nabi namanya Imran? Abdul Manaf? Tidak. Kalau Abu Talib kenal? Kenal di mana? Luar biasa. Abu Talib. Abu Talib. Siapa itu Abu Talib? Teman-teman sekalian, siapa Abu Talib? Nama aslinya bukan Abu Talib. Nama aslinya Imran. Ada yang menyebut Abdul Manaf. Anak pertamanya Talib, anak keduanya kemudian ada Ja'far, anak selanjutnya kemudian ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka dikenal dengan Abu Talib. Jelas sampai sini? Baik. Teruskan. Ramadan, apa esensi makna dari itu? Kenapa kemudian nama ini dilestarikan pada masa-masa keislaman? Ternyata ini kalau kajian saya bahas detail cukup panjang nanti kajiannya. Saya langsung kepada nama Ramadan saja. Ternyata semua nama dalam bulan Hijrah dipertahankan sampai sejak masa jahiliyah sampai dengan sekarang karena ada nilai-nilai kesesuaian dengan nilai syariat di dalamnya. Di antaranya Ramadan. Berasal dari kata ramda, panas yang sangat membakar, terik yang membakar. Kenapa dipertahankan namanya? Kata para ulama, bukan sekedar Allah menetapkannya dalam Al-Quran dan memilih nama ini, karena pada masa itu turun keterangan-keterangan dari Nabi SAW bahwa saat Ramadan ada ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala yang akan membakar dosa-dosa kita seperti panas membakar semua hal yang ingin dihanguskannya. Seakan-akan nama ini diberi nama dengan Ramadan, ingin memberikan kesan seperti pada saat itu ada panas yang sangat terik dan membakar, pada masa Ramadan akan turun ampunan dari Allah yang bisa membakar dosa-dosa setiap hamba. Saya berikan rumus cepat. Lihat sini. Ada rumus namanya fa'lan atau fu'lan. Boleh fa'lan atau fu'lan. Kalau di satu kalimat ujungnya cepat ada alif dan nun, an, itu maknanya superlatif. Sighah mubalaghah banyak. Bentuknya bisa u'an atau aan, ya, aan. Bisa aan, ada u'an. Di sini di tempat kita ada sahabat namanya Soim, panggilannya Aan, ya. Nah itu ada suka agak aneh memang. Oke. Kadang-kadang Adi dipanggil misalnya yang lain, ya. Aan, uan, aan, fuan. Contoh, ghafara, ampunan. Banyak ampunannya. Tambahkan alif dan nun di ujungnya. Alif, nun. Rubah rumusnya gini, fa'lan atau fu'lan, uan, ganti juga jadi u. Ininya matikan. Ghufran yang banyak ampunannya. Jelas? Rahmat, kasih sayang. Yang banyak kasih sayangnya. Aan, tambah alif dan nun ujungnya. Rahimah jadi Rahman, yang banyak kasih sayangnya. Paham? Perhatikan baik-baik. Ramadan, panas yang membakar. Begitu ditambah alif dan nun di ujungnya. Ramadan. Yang sinarnya, alhamdulillah, luar biasa teriknya. Yang panasnya, luar biasa membakarnya. Ketika makna itu dikaitkan dengan nilai keistimewaan Ramadan, ada satu nilai yang terkait dengan makna terik tadi. Apa itu? Banyaknya ampunan Allah diturunkan saat Ramadan, siang dan malamnya, sehingga siangnya dibakar dosa Anda, malamnya dibakar dosa Anda. Seperti panas yang sangat terik membakar, siang malam Ramadan, ada ampunan yang panas terik membakar semua jenis dosa yang pernah Anda kerjakan. Mana yang kedua? Dari mana taunya makna itu? Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis 37 sampai 38. Awas, ini tidak mudah memahaminya ya. Kalau Anda belajar tekstual saja, mungkin Anda nggak akan temukan kalimat ini. Anda mesti gabungkan dari berbagai unsur yang lain. Fokus, ini bukan ilmu otak-atik ngarang, bukan. Ya. Lihat baik-baik. Saya mulai dengan nomor 38-nya dulu. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan, bukan yang lain. Man sama Ramadana, man sama Ramadana. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan, bukan yang lain. Bukan Senin, bukan Kamis, bukan yang Ayyamul Bid, bukan yang lain. Ramadan. Dia lakukan imanan karena yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dia kerjakan dengan serius, sungguh-sungguh. Dia hitung dosa-dosanya karena ihtisab itu terkait dengan makna muhasabah.
Muhasabah terkait dengan introspeksi diri. Melihat kekurangan diri kita. Menyesali dosa-dosa kita. Maka kalau Anda lakukan dengan serius sambil menghitung menyesali diri disebut dengan ihtisab. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh dia koreksi dirinya. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalimat Ramadan disandingkan dengan ghufira lahu, diampuni semua dosa-dosanya. Digugurkan dosa-dosanya. Diampuni semua dosa. Menunjuk semua dosa yang pernah ia kerjakan. Saya mau tanya pada Anda, kalau puasa itu siang atau malam? Yang malam angkat tangan. Yang siang angkat tangan. Tayyib. Wallahu a'lam. Puasa itu siang. Perhatikan cara memahaminya. Awas, fokus. Fokus. Setiap kalimat kita ambil maknanya. Siapa yang puasa? Puasa dikerjakan di siang hari. Di bulan Ramadan. Berarti ada siang hari di bulan Ramadan yang berpeluang menghadirkan ampunan-ampunan dari semua dosa. Cuma Ramadan, tidak ada yang lain. Ramadan, panas terik membakar. Ramadan, menghadirkan sengatan yang luar biasa. Ramadan lewat hadis ini menyengat dosa-dosa Anda. Kalau Anda berpuasa dengan benar, maka semua dosa-dosa Anda disengat, dibakar, dihanguskan. Selesai sampai saat itu. Siang Ramadan. Saya tanya pada Anda, kalau siang Ramadan sekali atau dua kali? Sekali. Yang dua kali? Bukan sekali, bukan dua kali. Sebulan. Sebulan. Tahan. Tadi baru siang. Kalau hari itu ada siang, ada malam, atau siang saja, malam saja? Ada siang, ada malam. Baik, ini baru siangnya, Ustaz. Siangnya diampuni, bagaimana malamnya? Taib, hadis yang sebelumnya, nomor 37. Man qama Ramadan. Redaksinya sama. Ramadan, sama redaksinya. Menggunakan kalimat Ramadan. Cuman menunjukkan makna beda. Yang ini sama, yang ini koma. Koma, sama. Satu koma, dua sama. Ustaz, kok koma sama soma? Kenapa nggak koma sama titik? Dalam nilai bahasa. Perhatikan pemaknaan kalimatnya. Man qama Ramadana. Siapa yang menunaikan qiyam di bulan Ramadan. Kata qiyam selalu terkait dengan sholat. Kata qiyam menunjuk pada sholat. Dilekatkan dengan kalimat lain, umumnya menunjuk pada ibadah malam. Ibadah malam. Fokus. Man sama Ramadan, man qama Ramadan. Yang ini menunjuk siang, ini menunjuk kepada malam. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak qiyam, dia tunaikan qiyam di malam Ramadan. Salat apa namanya? Baik, kita sebut namanya salat tarawih. Begitu Anda kerjakan tarawih di bulan Ramadan, bukankah hukumnya sunnah? Ada rahasia saat Anda kerjakan itu. Lihat kalimatnya. Man qama Ramadana imanan wahtisaban. Kalimat yang sama dengan ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang tunaikan qiyam di malam Ramadan, dilakukan yakin karena Allah. Kemudian dia koreksi dirinya. Begitu jeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jeda, koreksi diri. Ingat dosa-dosanya apa yang dia kerjakan dari siang tadi untuk diampuni pada malam hari. Makanya Nabi dalam sela-sela itu beliau mengatakan, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah, Engkau maha pemaaf ya Allah. Engkau maha pemaaf. Aku mengakui banyak salah. Padahal Nabi dijaga dari salah. Nabi dijaga dari salah. Tapi Nabi mengatakan aku mengakui banyak salah. Ya, persis bikin kaget suasana saat itu. Luar biasa. Banyak salah. Jangankan kita pintu kaget. Nabi dijaga dari salah. Bisa mengatakan saya banyak salah. Kita manusia biasa kaget. Tentu ikut kaget, Anda bayangkan. Nah ini Anda Nabi bukan Rasul, bukan tidak merasa banyak salah. Anda aneh. Makanya saat Anda mengatakan gak banyak salah, pintu gak aneh. Diam aja, pintu biasa. Fokus ini baik-baik. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau mencintai orang minta maaf. Saya mohon ampun ya Allah, ampuni saya. Maafkan saya. Di sela-sela rakaat dalam duduknya, Nabi masih berzikir memohon ampunan. Ihtisaban. Ketika kalimat itu turun, lihat kalimatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Turun ampunan Allah menghanguskan dosa-dosanya pada saat itu. Nih. Kadang-kadang siang baru diampuni, malam udah bawa dosa. Ada yang seperti itu, baru puasa selesai, dosa diampuni. Baru selesai puasa, udah menimbulkan dosa yang baru. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah diampuni dosa kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, tidak seperti dia ya yang tidak puasa bersama kita. Sayang, tidak dapat ampunan Allah. Pindah kepalanya. Nah. Ya, maka ketika Anda hadir di malam harinya ada peluang yang ini. Apa kaitan dengan pembahasan tadi nama Ramadan? Lihat,
kalimat qama qiyam disandingkan dengan Ramadan. Dan kalimat ini dihadirkan dengan ampunan dosa-dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau Anda hanya sekedar melihat tekstual, Anda mungkin bisa katakan ini kan cuma pemaknaan diampuni dosa. Tapi ulama bahasa membahas lebih dalam makna ini. Mereka katakan, makna ini seakan-akan memberikan kesan bahwa dalam Ramadan bukan sekedar ada nuansa terik membakar pada masa itu. Karena tidak setiap orang menunaikan puasa Ramadan dilakukan pada saat panas terik. Oleh karena itu kita menggunakan sistem hijriah. Saking adilnya Allah menggunakan hijriah, itu muter waktunya. Dulu mungkin panas, sekarang belum tentu. Bisa dingin, Pak. Karena hijriah itu memberikan kesempatan pada setiap musim untuk mendapatkan Ramadan. Bayangkan kalau mendapatkan Masehi. Hukum puasa hanya menggunakan Masehi. Maka yang musim panas, panas saja tiap waktu. Yang musim dingin, dingin aja. Di Indonesia nggak kerasa karena nggak ada musim panas, nggak ada musim dingin. Muter. Sekarang orang bertanya, kalau disebut ini musim panas, kok ditunaikan pada musim dingin? Maka bagian kedua mengatakan, jangan lihat musimnya pada saat itu. Tapi ada makna yang ingin dilekatkan di dalamnya. Seperti Ramadan memiliki makna terik yang membakar, kalau Anda serius saat di bulan Ramadan, siang malam, bisa dibakar dosa-dosa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda memohon ampunan dari. Paham? Jadi, dari sini kita bisa katakan, lewat hadis ini, bahwa Ramadan, di antara keistimewaannya kenapa disebut dengan Ramadan, Ramadan memberikan peluang kepada kita menghadirkan ampunan setiap harinya, siang dan malam. 30 hari, kurang lebih. Allah ingin membebaskan kita dari semua kungkungan dosa-dosa kita. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan ini nggak diampuni dosanya, bukan saya yang katakan, malaikat langsung yang sampaikan. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi akan naik ke atas mimbarnya dari tiga tahapan itu. 1, 2, 3. Sebelum naik ke atas mimbarnya, maka setiap bagian jejak yang pertama turun kalimat dari malaikat Jibril. Lihat kalimat pertamanya, bu'dan. Di riwayat lain, raghima'an farajulin liman adraka ramadhana wa lam yughfar lahu. Akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang sudah mendapatkan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Sayang. Kalau orang wafat gak dapat Ramadan, dia sudah meninggal. Tapi antum hidup, dipilih oleh Allah dapat Ramadan, gak minta ampun, Anda butuh apa lagi? Tiap hari Allah ingin ampun ini, yang belum minta ampun, malam saya tunggu. Malam gak minta ampun, siang lagi saya tunggu. Sampai 30 hari, gak taubat juga, dengan cara apa lagi Allah maafkan dosa Anda? Terlaluan.